Gini Mbak, kalau aura tertutup ya, gelap karena diri sendiri itu yang sulit Mbak. Kalau yang dikenai orang lain kita bisa ritual seperti itu ya, tapi kalau dari diri sendiri itu kalau kita yang nggak membersihkan yang dari dalam, walaupun berendam dengan air laut sekalipun nggak bisa bersih. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Terus tanda-tanda seseorang yang auranya itu tertutup, apakah benar kalau aura itu mengalami kesulitan rezeki dan jodoh? Kalau secara kacamata spiritual iya, karena orang yang auranya tertutup itu dilihatnya itu nggak menarik, bukan jelek loh Mbak ya, tapi nggak menarik. Walaupun orang tersebut itu cantik, ganteng, tapi kalau nggak menarik, orang kan nggak ada yang mendekat ya, nggak pengen dekat ya. Pada akhirnya menyulitkan jodohnya, menyulitkan rezekinya, karena gini, kalau auranya tertutup, dia orangnya misalkan pintar gitu ya Mbak ya, misalkan di suatu pekerjaan dia itu cocok dipromosikan jabatannya sebagai misalkan supervisor gitu ya, tapi karena auranya itu tertutup kan nggak menarik kan, akhirnya dia diturunkan levelnya, mungkin jadi sales saja deh, nggak cocok ini jadi supervisor. Nah itu kan sudah sama artinya dengan berpengaruh pada rezekinya, dan itu banyak sekali Mbak yang kayak gitu. Terus kalau sudah auranya tertutup gitu, apakah bisa kita untuk membuka aura sendiri atau kita harus perlu bantuan orang lain? Kalau masih ringan bisa buka sendiri, misalkan pakai daun kelor itu bisa Mbak. Daun kelor diapain Mbak? Buat mandi. Oh Iya. Itu kayak orang meninggal. Iya, kalau orang meninggal kan menjatuhkan susuknya. Nah, selain itu apa yang menempel pada dirinya mesti susuk ya. Tapi kalau untuk kita yang masih sugeng gini ya, itu untuk mandi itu melunturkan energi-energi negatif yang mengenai kita tanpa kita tahu. Bisa juga dengan mandi sedikit air garam grosok Mbak, asli loh ya, yang dari laut. Nah itu juga bisa meluntur. Cara mendapatkan yang asli laut gimana Mbak? Nah itu dari sananya Mbak, kan soalnya di pasaran kan sekarang banyak campuran ya. Oh iya benar, gampang leder sekarang iya, karena kalau orang yang seneng berendam di pantai, di laut itu biasanya itu sulit dikenai Mbak. Berarti kita berendam saja di pantai itu ada beberapa lama atau apa itu? Maksudnya berapa jam gitu, itu berapa? Enggak harus gitu, sesuka kita aja. Kita tuh kalau melakukan pelepasan energi negatif ya Mbak ya, nggak usah berpikiran kita aku harus sekian jam gini supaya apa yang ada di tubuhku luntur, nggak harus gitu. Kita harus yang pertama percaya bahwa aku dengan gini ini semua ini ciptaan Tuhan, dan aku kembali ke Tuhan dengan melunturkan apa yang ada pada diriku. Karena kadang-kadang itu gini Mbak, kalau aura tertutup ya, gelap karena diri sendiri itu yang sulit Mbak. Kalau yang dikenai orang lain kita bisa ritual seperti itu ya, tapi kalau dari diri sendiri itu kalau kita yang nggak membersihkan yang dari dalam, walaupun berendam dengan air laut sekalipun nggak bisa bersih. Itu kayak gimana Mbak, yang aura dari kita sendiri itu kayak gimana, atau kita pikiran negatif atau gimana? Dari pikiran negatif iya, dari perilaku iya, dan yang paling berat itu dari jalan yang tidak baik kayak maksiat gitu. Itu paling tajam Mbak, sangat menyuramkan itu kalau dari jalur itu. Jadi itu ngaruh sekali Mbak ya ke aura, betul maksiat itu. Maksudnya kadang kan kita kan kebanyakan orang itu kan ada kayak sponsor ya di TikTok itu kayak buka aura kayak gitu, pasang susuk. Apakah juga bisa ditanggulangi dengan pasang susuk juga? Ya kalau itu beda versi dengan saya ya Mbak ya. Kalau pasang-pasang kayak gitu ya bagi yang
mendalami kayak gitu ya mereka akan menyarankan seperti itu. Kalau saya pribadi sih enggak, lebih ke saya lebih ke saya segala sesuatunya saya menjalani dengan cara alami. Itu yang tadi dengan bilang pakai kelor itu harus kelornya jumlah berapa atau sembarang mbak? Sembarang mbak, Jadi pokoknya mandinya langsung tata caranya cuma direndam gitu aja terus mandi atau bisa dengan daun sirih. Kalau daun sirih hitungannya 3 lembar 7 lembar. sirih merah atau hijau? Hijau. Kalau sirih merah untuk obat. Oh iya. Berarti juga buka aura itu bisa kita lakukan sendiri ya mbak. Jadi nggak perlu kita ke orang pintar untuk buka aura buang-buang uang ya mbak. Iya, kecuali untuk kasus yang berat ya mbak ya, karena kan tingkatannya beda-beda. Kalau untuk yang kasus yang berat memang perlu bantuan. Ibaratnya gini mbak, kita kena flu, kita bisa menanggulangi diri sendiri, nggak perlu minum obat, kita minum yang alami-alami kayak jahe, rempah-rempah gitu kan bisa menyembuhkan. Tapi kalau pada kasus yang berat sampai ini sampai sesek nafasnya, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, nah itu kan butuh penanganan. Jadi ada step-stepnya sendiri-sendiri. Terus apakah nanti kalau kita sudah buka aura itu rezeki dan jodoh itu juga akan lancar mbak? Kemungkinan iya, kemungkinan besar iya, karena kita sudah terlihat bercahaya. Nggak harus cantik, nggak harus ganteng, tapi menarik. Saat kita mengeluarkan energi yang positif itu berpengaruh mbak, pada sekitar kita itu berpengaruh. Jadi itu yang menjadikan jodoh ya, karena kita terlihat menarik di lawan jenis. Kalau memudahkan rezeki karena kita terlihat menarik di hadapan umum. Arti garis tangan rojo keling itu yang gimana sih mbak? Jadi rojo keling atau tapak jala atau bahasa kerennya itu simian line, itu maksudnya adalah garis lurus tanpa putus ya. Jadi lurus tanpa putus. Aku lurus kayaknya mbak. Oh ini enggak mbak, jadi yang lurus terus. Aman nggak lurus nggak? Enggak, itu arti lurus cuma kepotong serat. Kepotong serat. Ini sudah beda mbak, sudah beda lagi. Kalau untuk yang pembacaan garis tangan itu beda lagi. Walaupun lurus tuh ada yang berserat, ada yang lurus, ada yang bengkok dikit, itu udah beda arti lagi. Itu serat termasuk mbak ya? Ini enggak mbak, kan harus nyambung gini. Harus singkirnya nyambung. Jadi tiga. Ya. Satu ini juga kesini juga. Enggak, ya lurus gini aja, gini. Lah, gini. Lurus. Oh, dikirain lurus. Iya. Dua kali mbak ya. Udah kayak beda loh mbak dengan yang kayak gini langsung lurus. Itu artinya gimana mbak kalau ya lurus rojo keling itu? Kalau lurus rojo keling itu kalau saya tanya ke mbak saya loh ya mbak ya, kalau ini bisa dikatakan mitos, bisa dikatakan fakta, karena kebanyakan ngalami gitu loh. Gimana? Jadi punya kelebihan, kayak yang paling menonjol itu tangannya antep mbak roso, jadi buat nyablek gini aja skrowoso. Makanya kalau yang punya garis tangan lurus itu pasti diwelingi, jangan suka berkelahi, jangan sampai mukul, jangan sampai moro tangan lah istilahnya. Berarti si orang tuanya sudah tahu ya mbak? Kalau dulunya suka mendengarkan wejangan dari sesepuh ya tahu mbak, kalau enggak ya enggak. Oh berarti itu nggak semua orang sama ya kayak gininya, apa garis tangan itu? Enggak. Bisa dibilang 1001. Sebenarnya begitu, tapi faktanya kok banyak sekali yang bilang garis tangannya lurus. Malah kelebihannya juga beda-beda mbak. Jadi setiap orang memiliki kelebihan pada tanda tubuhnya ya. Itu lebih dominan tanda tubuhnya atau lebih dominan wetonnya. Karena kelebihan seseorang itu nggak hanya pada satu sisi.